Peninggalan sejarah agama Hindu-Buddha yang akan kita bahas pertama adalah candi. Teman-teman tahu gak sih apa itu candi? Jadi, candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Walaupun Hindu dan Buddha sama-sama mempunyai candi, tetapi candi-candi tersebut memiliki perbedaan loh. Kita lanjut ke perbedaan candi yang kedua, itu terletak pada struktur bangunan. Hindu ini biasanya memiliki struktur yang sederhana, baik dalam bangunan, seni arca, dan ornamennya. Bentuknya terkesan ramping dan menjulang tinggi. Sedangkan candi Buddha terkesan megah, kolosal, mewah, seni arcanya, dan ornamennya. Sementara bentuk bangunannya biasanya lebih melebar dan tidak terlalu tinggi. Pada candi Hindu terdapat arca Dewa Trimurti, yakni Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Selain itu biasanya juga dilengkapi arca Dewa Ganesha, Dewa Durga, dan lain sebagainya. Pada candi Buddha biasanya terdapat 3 jenis arca. Kita lanjut ke perbedaan candi yang kedua, itu terletak pada struktur bangunannya. Candi Hindu ini biasanya memiliki struktur yang sederhana, baik dalam bangunan, seni arca, dan ornamennya. Bentuknya terkesan ramping dan menjulang tinggi. Sedangkan candi Buddha terkesan megah, kolosal, mewah, seni arcanya, dan ornamennya. Sementara bentuk bangunannya biasanya lebih melebar dan tidak terlalu tinggi. Pada candi Hindu terdapat arca Dewa Trimurti, yakni Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Selain itu biasanya juga dilengkapi arca Dewa Ganesha, Dewa Durga, dan lain sebagainya. Pada candi Buddha biasanya terdapat 3 jenis arca, yakni Dhyani Buddha, Manusi Buddha, serta Dhyani Bodhisattva yang melambangkan arca Buddha dalam bentuk kesederhanaannya. Perbedaan candi antara candi Hindu dan candi Buddha selanjutnya itu terletak pada relief candi, di mana candi Hindu biasanya menceritakan kisah Ramayana, Mahabharata, dan Garudeya, sedangkan candi Buddha dalam reliefnya menceritakan kisah-kisah Buddha seperti Jataka dan Lalatavistara. Selain itu, candi Buddha juga menggambarkan kisah tertentu yang ingin disampaikan, misalnya pada relief candi Borobudur yang menceritakan tentang perjuangan kehidupan manusia untuk meninggalkan sisi duniawinya. Candi Hindu dan Buddha juga terdapat perbedaan dalam tata letaknya. Biasanya pada candi Hindu letak candi utamanya itu berada di belakang dan berada di dataran yang paling tinggi. Sedangkan candi Buddha, bangunan utamanya itu terletak di tengah kompleks candi dan dikelilingi candi-candi perwara yang lebih kecil. Pintu masuk candi Hindu biasanya menghadap arah barat dan pada pintunya disertai kepala kala dengan rahang bagian bawah, sementara pintu candi Buddha menghadap timur dan bagian pintunya disertai kepala kala dengan posisi mulut menganga tanpa rahang bawah. Jadi itu dia beberapa perbedaan antara candi Hindu dan juga candi Buddha. Berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa ornamen sejarah yang hingga kini masih dilestarikan. Bahkan tak jarang, beberapa peninggalan sejarah semasa Hindu-Buddha ini dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Peninggalan-peninggalan semasa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, contohnya adalah prasasti. Prasasti peninggalan Buddha, Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu jadi salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Prasasti ini menceritakan tentang pengalaman Raden Wijaya yang ditolong oleh Rama Kudadu dari kerajaan Yayakatwang. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas adalah salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Prasasti ini berada di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas dibuat dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya tentang air mata jernih yang disamakan dengan sungai Gangga di India. Prasasti peninggalan Hindu. Prasasti Kebon Kopi terletak di Kampung Muara.
termasuk wilayah Desa Ciarete Nilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut prasasti kebun kopi. Prasasti Jambu terdiri dari 2 baris aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta dengan metrum Srakdara. Selain prasasti, ada juga karya sastra yang merupakan peninggalan dari semasa kerajaan Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Indonesia berhasil membawa kemajuan yang pesat, terutama dalam seni sastra. Karya sastra yang sampai saat ini masih tersohor adalah Kitab Ramayana dan Mahabharata. Bahkan Kitab Mahabharata pun juga sudah mengambil alih dalam seni film. Isi dari karya sastra peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ini mayoritas tidak menggunakan kalimat langsung, melainkan diisi dengan kumpulan puisi dan sajak-sajak indah dalam sejumlah bait. Zaman Kahuripan. Pertama ada Kitab Mahabharata. Kitab yang terkenal pada zaman ini adalah Kitab Mahabharata. Asal nama Mahabharata berasal dari nama lengkap kitab ini, yaitu Mahabharata Yudha, yang artinya perang besar keluarga Bharata, atau Pandawa berjumlah 5 dan Kurawa berjumlah 100. Oleh sebab itu, di dalam kitab ini tertulis informasi tentang pertempuran selama 18 hari antara keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa. Kitab Mahabharata berasal dari puisi kepahlawanan atau epos di India pada tahun 1000 dan pemerintahan Raja Dharmawangga. Kedua, ada Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha adalah salah satu kitab yang ada di zaman Kahuripan juga. Bersama dengan Kitab Mahabharata, Kitab Arjuna Wiwaha merupakan karya Empu Kanwa pada masa pemerintahan Airlangga. Isi kitab ini ialah tentang kehidupan Raja Airlangga. Selain itu juga menceritakan tentang Arjuna yang mendapatkan senjata dari Dewa Siwa untuk membunuh raksasa Niwatakawaca yang sudah merusak Kahyangan. Dan ada juga zaman Kediri. Pada zaman kerajaan Kediri, karya sastra juga berkembang pesat. Salah satunya adalah yang pertama, Kitab Sumarasantaka. Karya Empu Monaguna yang berisi tentang bidadari Harini yang terkena kutukan dan menjelma sebagai seorang putri di bumi. Setelah masa hukumannya habis, ia kembali ke Kahyangan. Dan terakhir ada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, karya sastra juga berkembang pesat, dan hasil sastranya terbagi menjadi zaman Majapahit awal dan juga Majapahit akhir. Di antaranya adalah sastra zaman Majapahit awal. 1. Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang berisi tentang keadaan kerajaan Majapahit, daerah-daerah jajahan dan perjalanan pemerintahan Hayam Wuruk dalam memimpin daerah-daerah kekuasaannya. Selain itu, di dalam kitab ini juga disebutkan tentang upacara sraddha untuk Gayatri, mengenai kehidupan keagamaan zaman Majapahit. Kitab Negara Kertagama ini lebih rinci menjelaskan tentang sejarah budaya daripada sejarah politik. 2. Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular yang berisi tentang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. Anak raja ini rela mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan semua makhluk. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertolong olehnya. Dalam kitab ini juga terdapat ungkapan yang berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang saat ini dipakai sebagai lambang NKRI. Yang terakhir, sastra zaman Majapahit akhir. Hasil karya sastra zaman Majapahit akhir lebih banyak ditulis dengan bahasa Jawa Tengah. Di antaranya ada juga yang ditulis dalam bentuk tambang atau kidung dan gancaran atau prosa. 1. Kitab Pararatan yang berisi tentang cerita mitos atau dongeng tentang raja-raja Singasari dan Majapahit. Setelah topik tadi, kita akan beralih ke arca. Arca adalah tiruan bentuk makhluk yang dibuat dari batu, logam, kayu, plastik, dan sebagainya. Arca ini bentuknya patung, tapi bukan sekadar patung, arca ini digunain sebagai sarana ibadah, walaupun ada juga yang digunain sebagai hiasan. Kalau digunain sebagai sarana ibadah, arca ini berupa simbol atau gambaran Buddha.
Arca Buddha fungsinya membantu umatnya untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi pada saat melakukan upacara keagamaan dan meditasi. Arca Buddha tertua ditemukan di Sikendeng, Sulawesi. Arca ini dibuat dari perunggu dan diperkirakan buatan sekolah Amarawati di India. Arca Buddha sendiri punya ciri-ciri kayak hidungnya mancung, cuping telinganya lebar dan panjang, bahunya itu lebar, rambutnya ikal disanggul ke atas, ekspresi wajahnya damai sama matanya sedikit terbuka dengan tatapan ke bawah. Terus kita akan bahas tentang Nyepi atau salah satu tradisi peninggalan Hindu. Jadi, peninggalan sejarah itu nggak semuanya harus punya wujud yang bisa diraba. Terus, kita akan bahas tentang Nyepi atau salah satu tradisi peninggalan Hindu. Jadi, peninggalan sejarah itu nggak semuanya harus punya wujud yang bisa diraba. Nyepi itu salah satunya. Nyepi merupakan upacara agama Hindu di Bali dalam rangka pergantian tahun Saka. Rangkaian upacara Nyepi terdiri atas mekis, taur kesanga, nyepi, dan ngembak api. Mekis, melis, atau melasti adalah upacara pembersihan sarana dan prasarana perangkat sembahyang. Taur kesanga, taur agung, atau mararu adalah persembahan kurban suci bagi roh-roh yang membahayakan. Nyepi atau sipeng adalah kegiatan yang dilakukan tepat pada tanggal 1 bulan 1 tahun baru Saka. Pada tanggal itu, umat Hindu melakukan amati geni, amati karya, amati lalungunan, dan amati lelalungan. Maksudnya, umat Hindu tidak melakukan kegiatan yang menggunakan api, tidak melakukan perjalanan, dan tidak bersukaria. Ngembak api atau ngembak geni adalah mulai menggunakan api kembali seperti biasa.